Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Data Report. Kali ini kita akan belajar dasar-dasar dari aplikasi Camtasia. Kita akan mengenal tol-tol yang ada di aplikasi Camtasia. Nah, aplikasi Camtasia ini sudah bukan rahasia umum ya, karena sudah banyak sekali para profesional ataupun para kreator pemula yang sudah menggunakan aplikasi ini. Karena aplikasi ini sangat mudah dan sangat simple dan cocok sekali bagi teman-teman yang baru belajar pemula. Nah, untuk para pemula, saya rekomendasikan menggunakan aplikasi Camtasia yang versi 8 ya, karena menurut saya aplikasi Camtasia yang versi 8 ini sangat mudah dan simple. Nah, setelah memahami dan sudah fasih di aplikasi Camtasia yang versi 8, nah teman-teman boleh meningkatkan ke versi yang lebih tinggi lagi, karena versi lebih tinggi juga mempunyai fitur-fitur yang lebih unggul tentunya. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah di area ya, di area dari ruang kerja dari aplikasi Camtasia. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman, bagian atas ini ada record the screen dan ini fungsinya adalah untuk merekam ya, merekam layar. Jadi untuk merekam layar. Nah, saya menggunakan aplikasi Camtasia ini juga untuk merekam layar untuk membuat tutorial ini. Kemudian ada import media. Nah, import media ini adalah kita memasukkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah konten. Nanti kita akan aplikasikan secara langsung. Kemudian ini ada produk dan share ya. Di sini kita untuk banyak sekali ya kegunaannya. Ada juga share to YouTube. Jadi bisa kita share langsung konten yang kita buat ke YouTube. Dan tetapi ini biasanya sering digunakan untuk mengcompare ya, mengcompare seluruh bahan yang ada menjadi sebuah video. Ya, di sini adalah fungsinya. Kemudian kita lari saja ke bagian bawah, karena bagian bawah ini adalah ruang kerja yang menurut saya juga begitu penting. Kalau daerah sini itu adalah variasinya saja, nanti di part 2 kita akan bahas. Nah, pertama di sini ada bagian undo, kemudian ada redo, kemudian ada cut, kemudian ada split, copy dan paste. Mungkin secara umum ya, teman-teman sudah mengenal fitur-fitur ini, tetapi di aplikasi berbeda ya, di setiap aplikasi tujuannya untuk apa, di mana dan seperti apa cara kerjanya. Lebih tepatnya cara kerjanya yang berbeda ya. Nah, kita langsung saja aplikasikan cara kerja bagian-bagian tol ini ya. Pertama, hal yang harus kita lakukan adalah memasukkan bahan yang ada ya, memasukkan bahan yang ada di dalam komputer kita dengan cara klik import media. Kita cari bahannya dulu, cari bahannya. Nah, ini adalah hasil ya, video yang dibuat dari Camtasia. Setelah kita masukkan di sini, maka dia akan masuk ke clip band ini. Jadi bahan semua yang diimpor dari import media ini akan muncul di clip band. Jadi teman-teman jika misalkan ke sini misalkan mencari bahan itu, langsung saja ke clip band ini untuk mencari bahan-bahan. Nah, ini hanya satu ya yang saya masukkan, teman-teman bisa memasukkan beberapa video, kemudian foto, audio dan lain sebagainya. Nah, setelah kita memasukkan file kita, ini adalah file video ya, kita tarik aja ke drag bawah ya. Dari sini kita klik, kemudian tarik ke bawah sini ke track 1. Nah, di bagian track 1 ini dapat kita lihat di sini ada beberapa ikon. Pertama ada ikon kunci, kemudian ada ikon mata ya. Ini fungsinya adalah, kalau ikon mata ini adalah fungsinya untuk menyamarkan ya, menyamarkan video kita agar tidak terbaca oleh navigasinya seperti ini ya. Nah, ketika kita klik mata ini, maka dia tidak akan kelihatan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita pada saat bahan kita itu terlalu banyak, sehingga kita harus harus menghilangkan sementara ya, tidak menghilangkan semuanya seperti itu. Kemudian ada di bawahnya ini gambar kunci. Nah, gambar kunci ini berfungsi untuk mengunci ya, agar tidak teredit. Kadang-kadang kan kita itu bisa tergerak sendiri nih kursor tanpa kita ketahui, ternyata ada bagian track yang bergerak sendiri, sehingga settingan kita pada saat membuat konten itu pun berubah seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan tool ini untuk mengunci. Nah, perhatikan aja tidak bisa diklik setelah dikunci ya teman-teman. Nah, itu adalah fungsi dari gambar kunci ini. Kita juga bisa melepas kuncinya kembali dengan cara mengklik kunci itu lagi. Nah, seperti ini kan bisa digerakkan. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke bagian copy atau paste dulu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke copy paste ini, saya mau memperkenalkan dulu ini bagian navigasi ya, seperti ini. Nah,
bagian dari navigasi. Fungsinya ini adalah untuk menunjukkan bagian-bagian dari video yang akan kita operasikan atau kita edit seperti itu. Nah, teman-teman, di sini ada sudah copy dan di sini juga ada paste. Dua fitur ini saling berhubungan ya. Pertama, untuk melakukan copy paste kita pastikan dulu bahan yang kita copy itu terklik seperti ini, berwarna biru seperti ini ya. Kemudian klik saja copy. Setelah itu teman-teman mau meletakkan dari copyan dari video ini di mana seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengarahkan navigasinya terserah teman-teman. Misalkan posisi kopinya mau diletakkan di sini, teman-teman bisa langsung klik saja paste. Nah, maka dia akan tercopy di bagian sini. Misalkan teman-teman taruh di sini, maka dia akan tercopy di bagian sini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tol copy paste. Kemudian di samping dari tol copy paste itu ada split ya teman-teman. Split ini agak berbeda dengan cut ya. Di sini ada split, di sini juga ada tol cut ya. Itu sangat berbeda. Kalau tol dari split ini itu adalah membagi ya, membagi video menjadi beberapa bagian seperti itu. Kita aplikasikan saja caranya, klik saja bagian sini, terus arahkan navigasi bagian video yang hendak kita split atau bagi gitu kan. Nah, kemudian klik saja split, maka dia akan terbagi seperti ini teman-teman ya. Maka dia akan terbagi, itu adalah fungsi dari split. Teman-teman bisa membagi beberapa bagian, misalkan bagian sini mau kita split lagi. Nah, maka dia akan terbagi menjadi 3 bagian. Kemudian kita lanjut ke tol yang cut ya, atau memotong. Nah, jadi untuk tol cut ini, potong ini fungsinya berbeda ya dengan split. Kalau split tadi memotong di bagian, membagi beberapa bagian. Kalau cut ini menghilangkan sama sekali bagian yang sudah ditentukan. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita klik tanpa menggunakan navigasi tambahan seperti yang merah ini ya, seperti ini, maka dia akan hilang sekaligus. Nah, seperti ini, maka dia akan hilang seperti menghapus seperti itu kan. Kemudian bagaimana cara menggunakan cut ini? Kita hanya menarik bagian merah ini. Nah, bagian yang diarsir ini adalah bagian yang akan dihapus oleh, yang akan dipotong ya oleh tol itu. Contohnya seperti ini, kita klik. Nah, maka bagiannya akan hilang, tetapi dia tidak membagi seperti split. Itu bedanya. Dia hanya memotong bagian video yang akan kita potong. Begitupun kalau misalkan kita tarik sebelah sini yang warna hijau. Nah, daerah sini akan dipotongnya juga oleh tol cut itu seperti ini ya. Nah, maka durasi dari video itu tentunya akan berkurang teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu ya bagian dari tol-tol yang ada di sini ya. Nah, di sini ada tol satu lagi ya. Untuk mungkin oh ini Ando sama Redo belum ya. Nah, kalau Ando dan Redo teman-teman mungkin sudah paham ya. Ando itu untuk mengembalikan ya, seperti ini. Nah, mengembalikan kalau di Wood kita bisa menggunakan Ctrl Z ya untuk Redo, dan sama di sini juga kita bisa menggunakan Ctrl Z juga seperti ini, mengembalikan operasi yang sebelumnya yang kita lakukan. Nah, jika teman-teman mengalami kesalahan potong ataupun kesalahan kemudian ada perubahan tata letak dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Undo ini. Dan sementara Redo mengembalikan kembali apa yang dilakukan oleh Undo seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat di sini ada zoom ya, zoom in dan zoom out gitu kan. Nah, ini fungsinya untuk mempermudah teman-teman untuk mengoperasikan track yang ada di bawah ini seperti ini. Jadi teman-teman bisa memperkecil ya ruang kerja, itu tergantung durasi juga teman-teman ya, karena ini durasinya 7 menit jadi bisa full seperti ini kita lihat. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi dari zoom in sama zoom out ini. Nah, kemudian fungsi dari track ya. Nah, fungsi track ini kita bisa memasukkan file lagi ya. Jadi untuk track 1 ini adalah track pertama yang akan ditampilkan. Tetapi jika kita memasukkan track kedua, maka track 1 ini akan tertutup seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita masukkan saja file yang baru ya. Contohnya misalkan kita masukkan file gambar harimau ini ya. Nah, kita masukkan. Kemudian gambar harimau ini kita tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, teman-teman untuk memperlama durasi dari gambar itu kita klik seperti ini aja ya. Nah, durasinya terserah teman-teman mau berapa. Kalau di sini kan ada di bawah ini ketentuannya, ini ada 1 menit durasinya untuk gambar, terserah teman-teman aja atur.
sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, kalau kita taruh di track 1, maka track 1 itu akan tertutup oleh track 2, begitupun seterusnya. Ketika dimasukkan lagi gambar ke track 3, maka track 2 akan tertutup seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di bagian bawah sini kita sudah bahas secara lengkap. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar, saya pasti akan jawab terkait pertanyaan teman-teman. Nah, kemudian kita balik ke bagian atas lagi teman-teman ya. Nah, di bagian atas ini adalah ruang kerja kita juga. Di sini ada tampilan dari bahan-bahan yang kita masukkan. Nah, di sini ada beberapa ukuran. Nah, di sini ada ukuran ya yang bisa kita edit ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada ukuran macam-macam dari 1080p HD, kemudian 720p HD, dan biasanya saya menggunakan 720p HD ya. Ini sudah maksimal, sudah cocok untuk di YouTube. Kualitasnya pun bisa terbaca dengan baik kalau kita menggunakan 720p HD. Kemudian kalau misalkan kita semakin tinggi kita gunakan ukurannya ataupun kualitasnya, maka semakin tinggi juga size dari video itu. Teman-teman juga bisa melakukan custom sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Nah, di sini ada ukuran, kemudian di sini adalah background color. Nah, background color itu ini kan warna hitam nih teman-teman, bagian hitam. Teman-teman bisa merubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan kita rubah merah. Nah, maka backgroundnya nanti akan berwarna merah. Contohnya seperti ini. Ini sekarang backgroundnya kan tertutup ya oleh track 1 dan track 2 ini. Jadi kita alihkan aja navigasinya ke sini ya. Nah, maka kita akan lihat ada merah seperti ini. Sebenarnya kita pun bisa melihat backgroundnya dengan cara memperkecil ukuran dari track 1 seperti ini. Nah, cara memperkecil ukuran seperti ini caranya ya. Tetapi pada saat kita buat jadi video, kita harus fullkan ini ukurannya ini supaya kelihatan lebih baik, tergantung ya sikon dari video teman-teman semua. Nah teman-teman, ini ada juga untuk tool memotong di bagian videonya ya. Nah, untuk memotong bagian tampilan video kita bisa menggunakan beberapa tool yang ada di sini. Nah, ini ada tool ya untuk memperkecil ukuran, juga untuk memotong. Nah, kalau memperkecil kita klik maka akan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa memperkecil video ini seperti ini. Maka dia pada saat dibuat video, dia akan tampil seperti ini juga sesuai dengan yang disetting oleh teman-teman. Nah, jadi untuk memperbesar ukuran, katakanlah sampai data ini ya. Kata-kata data ini kita kecilkan sampai data ini, seperti ini. Nah, kemudian kita ingin memperbesar dari tampilan data ini, kita klik saja kembali yang ini, kemudian tarik. Nah, maka dia akan besar ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ini adalah bagian yang sangat penting karena ini adalah bagian yang akan tampil di video kita nantinya. Jadi teman-teman lebih kreatif lagi untuk mendesain sebuah karya ya, agar bisa menarik para viewers tentunya. Oke teman-teman, mungkin di part 1 ini saja yang dapat kita sampaikan. Di part 2 nanti kita akan lebih lagi membahas terkait dengan fitur-fitur lain yang ada di dalam Camtasia. Jika video ini bermanfaat teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami lebih banyak lagi memberikan informasi-informasi menarik dan bermanfaat lainnya kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.